mereka menyerang umat Islam yang menjadikan aulia salihin Nabi Muhammad sebagai perantara dengan firman Allah Ta'ala ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan tentang orang-orang musyrik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Allah menceritakan orang-orang musyrik itu waktu nyembah patung, orang musyrik ngomongnya sama tuh sama mereka tuh. Kami ini nyembah patung tidak lain tidak bukan supaya patung ini mendekatkan kami kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sama tuh, yang menjadikan wali sebagai perantara sama kayak orang musyrik yang diceritakan di Al-Quran tuh. Yang menjadikan orang-orang soleh sebagai perantara supaya lebih dekat sama Allah sama kayak orang musyrik yang di Al-Quran tuh. Yang menjadikan kitab-kitab atau yang menjadikan Nabi sebagai perantara sama seperti orang-orang musyrik yang di Al-Quran tuh. Saya mau tanya, kira-kira pemahaman kayak gini bahaya atau tidak? Ada dalilnya dari Al-Quran lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Bisanadil muttasil ila syekhina wa syekh masyayikhina Abu Ya Sayyid Muhammad ibn Alawi ibn Abbas al-Maliki al-Hasani من كتابه مفاهيم يجب أن تصحح حيث قال الواسطة الشركية يخطئ كثير من الناس في فهم حقيقة الواسطة فيطلقون الحكم هكذا جزافا بأن الواسطة شرك وأن من اتخذ واسطة بأي كيفية كانت فقد أشرك بالله وأن شأنه في هذا شأن المشركين القائلين ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى وهذا كلام مردود والاستدلال بالآية في غير محله وذلك لأن هذه الآية الكريمة صريحة في الإنكار على المشركين عبادتهم للأصنام واتخاذهم آلهة من دونه تعالى وإشراكهم إياها في الربوبية وأن عبادتهم لها تقربهم إلى الله زلفى فكفرهم وإشراكهم من حيث عبادتهم لها لا من حيث اعتقادهم أنها أرباب من دون الله من حيث عبادتهم لها ومن حيث اعتقادهم أنها أرباب من دون الله. Nah, yang sama-sama kita hormati para asatid, para alim ulama, para habaib, wabil khusus yang besar Sayyidil Walid Al-Habib Muhammad Rizieq bin Husain bin Syihab matta'ana Allah bituli hayatihi syarifah. Hadir juga di sini guru-guru kita, kakak saya Habib Alwi bin Sumit, Habib Muhammad bin Husain Al-Attas, begitu pula Habib Idrus Al-Habsyi selaku ketua LDF, Dr. Saleh As-Segaf, Habib Ali Al-Hamid. Tidak lupa pula kita kedatangan guru kita Kiai Haji Fakhruddin Al-Bantani. Semua para asatid, para sesepuh tidak dapat saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada beliau semua. Mudah-mudahan habaib kita, ulama kita Allah jaga zahiran wa batinan sehingga insyaallah bisa terus istiqamah membimbing umat. Amin ya rabbal alamin. Saudara, masih melanjutkan pengajian yang sebelumnya, kaitannya dengan mereka yang gemar mengkafirkan sesama muslim. Salah satu yang sering dikafirkan adalah sebab umat Islam menjadikan wasithah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka mencari wasithah lewat orang-orang soleh, mencari wasithah lewat aulia, mencari wasithah perantara tawassul lewat baginda Nabi besar Muhammad. Kata mereka enggak perlu pakai perantara-perantaraan, langsung aja sama Allah.
Wa idza sta'anta fasta'in billah wa idza sa'alta fas'alillah. Langsung aja minta sama Allah. Ngapain sih pakai perantara-perantaraan? Toh Allah lebih dekat kepada kita daripada urat kita sendiri. Ada apa pakai perantara-perantaraan? Bahkan saudara, mereka menyerang umat Islam yang menjadikan aulia salihin Nabi Muhammad sebagai perantara. Mereka menyerang, menghujat dengan firman Allah Ta'ala ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan tentang orang-orang musyrik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Allah menceritakan orang-orang musyrik itu waktu nyembah patung, orang musyrik ngomongnya sama tuh sama mereka tuh. Apa orang musyrik ngomongnya? Kami ini nyembah patung, tidak lain tidak bukan supaya patung ini mendekatkan kami kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sama tuh, yang menjadikan wali sebagai perantara sama kayak orang musyrik yang diceritakan di Al-Quran tuh. Yang menjadikan orang-orang soleh sebagai perantara supaya lebih dekat sama Allah sama kayak orang musyrik yang di Al-Quran tuh. Yang menjadikan kitab-kitab atau amal-amal yang menjadikan Nabi sebagai perantara sama seperti orang-orang musyrik yang di Al-Quran tuh. Saya mau tanya, kira-kira pemahaman kayak gini bahaya atau tidak? Ada dalilnya dari Al-Quran lagi. Masya Allah. Makanya di sini sama Abuya Sayyid Muhammad ibn Ali ibn Abbas al-Maliki diluruskan sama Abuya tentang al-wasitah asyirkiyah. Apa sih perantara yang bisa menyebabkan seseorang itu syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Saudara, yang pertama mesti diluruskan apa maksudnya ayat ini. Ayat yang mereka jadikan dalil itu tadi itu, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Orang-orang musyrik mengatakan kami menyembah patung itu supaya jadi perantara untuk dekatkan kami kepada Allah. Apa maksudnya ayat ini? Kata Abuya Sayyid Muhammad ibn Ali al-Maliki, ayat ini kalau dijadikan dalil buat mensyirikkan umat Islam gara-gara tawassul kepada aulia, kepada salihin, kepada nabi, maka ini istidlal ngaco. Penempatan dalil bukan pada tempatnya, jaka sembung bawa golok, saudara. Kenapa bisa demikian? Mari kita buka ayatnya, saudara. Ini ayat konteksnya Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan sedang memaparkan sebuah hakikat, bukan. Tapi Allah sedang menceritakan, sedang hikayah pengakuan orang musyrik. Orang musyrik ini ngakunya mereka nyembah itu patung untuk mendekatkan kepada Allah. Jadi Allah di ayat ini sedang menceritakan hikayat. Ini loh pengakuan orang musyrik. Mereka ngakunya nyembah nih patung untuk mendekatkan kepada Allah. Tapi faktanya bagaimana? Ternyata faktanya enggak. Ternyata faktanya saudara, mereka justru meletakkan patung-patung itu di atas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buktinya apa? Buktinya dulu itu di awal-awal Islam, orang Islam itu suka menghina patungnya orang-orang musyrik. Di awal-awal Islam dihina sama orang-orang Islam patungnya. Akan tetapi saudara, orang-orang musyrik balas menghina Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai akhirnya turun firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan ayat, jangan kalian mencaci maki sesembahan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya mereka jadi caci maki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebab turun ayat ini apa? Sebab turun ayatnya dulu orang Islam menghina patung-patung yang disembah oleh orang-orang musyrik. Saudara, akhirnya mereka menghina balik Allah Subhanahu. Andai kata klaim mereka benar, bahwasanya mereka nyembah patung ini supaya mendekatkan diri kepada Allah, kan nggak mungkin mereka balas caci maki Allah, saudara. Kalau klaim mereka benar, nggak mungkin dia balas nyaci Allah. Begitu dia balas nyaci Allah gara-gara Tuhannya dicaci, gara-gara patungnya dicaci, berarti dia meletakkan patung di atas Allah Subhanahu. Ini yang bikin dia syirik.
Ini yang bikin dia kafir. Mereka menjadikan patung itu sesembahan, menjadikan patung ibadah. Andai kata benar saudara, nggak mungkin. Kalau tujuannya memang Allah, kenapa harus nyaci maki Allah? Kenapa harus menghina Allah gara-gara patungnya dihina? Kira-kira jelas atau tidak? Jadi konteks ayatnya itu di situ. Konteks ayat ini, ayat yang menceritakan tentang bagaimana orang musyrik mengaku bahwasanya patung-patung itu mereka jadikan perantara untuk mendekatkan kepada Allah. Allah sedang menceritakan klaim mereka, padahal klaim itu palsu. Pada hakikatnya mereka murni menyembah patung-patung itu, bahkan meletakkan patung-patung itu di atas Allah Subhanahu. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Insya Allah. Makanya di sini diceritakan bagaimana mereka meletakkan patung itu di atas Allah Subhanahu wa taala. Abu Sufyan sebelum masuk Islam, kalau lagi perang, ketika umat Islam perang dengan orang-orang kafir, Abu Sufyan masih ada di barisannya orang kafir. Sebelum Abu Sufyan masuk Islam, saudara, itu Abu Sufyan mengatakan apa? U'lu hubal. Hei, Tuhan Hubal, patung Hubal. Ayo meninggilah. Maksudnya tolong kami. Kalian ini mau dihancurkan. Kita ini mau diserang. Pasukan kalian mau diserang. U'lu, meninggilah wahai Hubal. Tolong kami. Lawan itu umat Islam. Artinya apa? Berarti dia pengen ninggiin Tuhannya di atas Tuhannya umat Berarti klaim yang mengatakan bahwasanya mereka menjadikan patung ini sebagai perantara untuk mendekatkan Allah, klaim palsu, klaim bohong. Pada hakikatnya mereka menyembah patung-patung tersebut, dijadikan sesembahan, dijadikan Tuhan selain Allah Subhanahu. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Nah, jadi jangan salah paham kata Buya Sayyid Muhammad. Ayat ini jangan dipakai bukan pada tempatnya. Jaka sembung bawa golok. Itu yang pertama. Nah, urusan wasito, urusan perantara, selama di hatinya penuh keesaan kepada Allah, selama dia meyakini saudara bahwasanya Tuhan hanya Allah, yang maha kuasa hanya Allah, yang maha berkehendak hanya Allah, maka perantara nggak ada masalah. Buktinya apa? Mari kita lihat. Kita waktu sholat, kita umat Islam kalau sholat ngadepnya kemana? Kiblat. Kiblatnya di mana? Ka'bah. Ngadep Ka'bah. Sujud kita ngadep Ka'bah. Apa kita nyembah Ka'bah, saudara? Enggak nyembah Ka'bah. Tapi Ka'bah apaan? Kita ngadep Ka'bah karena kita diperintah oleh Allah Subhanahu. Ka'bah itu cuma wasitoh, arah kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kita nyembah Ka'bah. Makanya Buya Sayyid Muhammad Maliki ngasih contohnya pakai Ka'bah. Nah, andai kata Buya, walau anna ahadan minal muslimin nawal ibadata lahuma lakana musyrikan ka'abadatil authan. Andai kata umat Islam ngadep ke Ka'bah, niat nyembah Ka'bah, nyium hajar aswad, niat nyembah hajar aswad, maka dia musyrik sama seperti orang-orang kafir. Nah, jadi begitu saudara, itu perantara, jangan disamakan. Nah, orang-orang kafir mereka jadi musyrik bukan soal perantaranya, tapi soal penyekutuan mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Patung dijadikan sekutu, Tuhan-Tuhan lain dijadikan sekutu terhadap Allah Subhanahu. Jadi jangan dipukul rata soal perantara. Adapun soal perantara, kita hidup di dunia mau nggak mau pakai perantara, saudara. Kata Buya Sayyid Muhammad, wal falwasitah labudda minha. Kita hidup di dunia mau nggak mau pakai perantara. Kita sholat mau ngadep Allah langsung nggak bisa, Allah nggak bertempat. Akhirnya ngadepnya ke Ka'bah. Ka'bah perantara, wasitah. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam nerima wahyu nggak langsung dari Allah, saudara. Tapi dengan perantara malaikat Jibril. Malaikat Jibril wasito, mau nggak mau hidup di dunia pakai perantara, saudara. Sahabat, mereka apakah nerima dari Allah langsung? Enggak. Nerima lewat siapa? Nerima lewat baginda Nabi besar Muhammad. Makanya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam al-wasitatul uzma. Rasulullah adalah perantara yang paling besar yang menyambungkan umat kepada Allah Subhanahu. Mau nggak mau pakai perantara. Sahabat waktu hidup di zaman Nabi, mereka datang ke Nabi Muhammad SAW,
Datang ngeluh, ya Rasulullah saya punya kesulitan begini, ya Rasulullah saya dapat masalah ini, ya Rasulullah saya ada problem ini, ya Rasulullah. Padahal mereka tahu yang ngasih itu Allah. Tapi mereka datang ke Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul nggak pernah bilang ke mereka, itu jangan minta sama aneh, ente jangan ngeluh ke aneh. Langsung aja ke Allah, langsung minta sama Allah. Allah tuh lebih dekat daripada urat kita sendiri. Nggak usah pakai lewat aneh, langsung sama Allah. Kira-kira Nabi pengomong begitu pernah apa kagak? Nggak pernah. Padahal Nabi tahu bahwasanya yang maha memberikan Allah. Padahal para sahabat tahu bahwasanya yang maha memberikan Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi mereka menjadikan Rasulullah sebagai perantara. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Makanya saudara, makanya kalau kita baca hadis, di hadis-hadis itu banyak. Di hadis-hadis itu banyak. Kemarin tuh saya bahas masalah majaz akli. Nah, masalah majaz akli, kemana saya udah bahas panjang lebar tuh. Nah, di hadis-hadis itu banyak hadis-hadis yang kalau kita baca secara kasat mata, sebenarnya di situ ngartikannya harus pakai majaz akli, saudara. Contohnya. Di dalam hadis itu disebutkan man farraja an mu'minin kurbatan min kurabid dunya farrajallahu lahu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Barang siapa yang mempermudah bagi orang mukmin urusannya di dunia, maka Allah akan permudah urusannya di akhirat. Saya mau tanya ini yang ngomong Nabi nih, yang ngomong baginda Nabi besar Muhammad. Nabi mengatakan barang siapa yang mempermudah bagi orang mukmin urusannya di dunia. Yang mempermudah urusan kita manusia apa Allah? Allah. Tapi di hadis Nabi bilang apa? Barang siapa yang mempermudah urusan orang mukmin, mempermudah urusan saudaranya. Artinya apa? Perantara. Yang mempermudah Allah, tapi Allah jadikan hamba-hambanya perantara untuk mempermudah urusan orang lain. Enggak syirik, Nabi yang ngomong, saudara. Di hadis lain Rasulullah mengatakan, man qadha li akhihi hajatan kuntu waqifan 'inda mizanih fa in rajaha wa illa syafa'tu lahu. Luar biasa, saudara. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menunaikan hajat saudaranya, ini enggak main-main nih, kita menunaikan hajat saudara kita, jangan merasa kita yang berjasa, bukan. Anda tunaikan hajat saudara Anda yang ngutang jasa sama saudara Anda yang Anda tolong. Kenapa? Karena karena saudara Anda itu menjadi penyebab Anda selamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, saudara. Jadi jangan dibalik-balik, kita nolongin orang jangan merasa kita yang berjasa, enggak. Justru yang datang yang minta tolong sama kita itu dia yang berjasa. Karena dia menjadi penyebab kita dapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah, man qadha li akhihi hajatan, barang siapa yang menunaikan hajat saudaranya, maka apa balasannya? Kata Rasulullah, kuntu waqifan 'inda mizanih. Nanti di hari kiamat ketika dia sedang ditimbang amal-amalnya, aku nungguin, kata Rasulullah. Aku tungguin, kata Nabi. Fa in rajah, kalau timbangan amal baiknya lebih berat, alhamdulillah dia masuk surga. Tapi kalau enggak, wa illa syafa'tu lahu. Tapi kalau ternyata amal buruknya lebih berat, aku nungguin di situ, aku kasih dia syafaat biar masuk surga, saudara. Mudah-mudahan kita semua dapat syafaatnya Rasulullah. Mahallu syahidnya apa? Man qadha li akhihi hajatan. Barang siapa yang menunaikan hajat saudaranya. Saya mau tanya, jawab yang kompak, yang keras suaranya. Yang menunaikan hajat kita siapa? Orang kompak siapa? Tapi Nabi mengatakan orang Islam menunaikan hajat saudaranya. Apakah syirik? Enggak, wasitoh. Karena dia Allah pilih jadi perantara untuk menunaikan hajat saudaranya, tapi yang menunaikan hajat pada hakikatnya Allah Subhanahu. Jadi nggak mau hidup di dunia nih pakai perantara, mau nggak mau. Man satara musliman, innalillahi azza wa jalla khalqan yufza'u ilaihim fil hawaij. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi, punya hamba-hambanya Allah ini dijadikan rujukan ketika orang lain ada hajat. Itu hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu wa taala. Wah, dijadikan rujukan. Kita kalau punya hajat, rujukan kita pada hakikatnya siapa? Allah. Tapi Nabi Muhammad mengatakan, inna lillahi azza wa jalla khalqan yufza'u ilaihim fil hawaij. Allah punya hamba-hamba yang dijadikan rujukan ketika ada hajat. Maksudnya apa? Apakah syirik menyekutukan Allah? Enggak, itu namanya perantara. Pada hakikatnya yang menunaikan hajat adalah Allah Subhanahu
wa ta'ala. Oh, udah banyak deh hadis. Wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhi. Allah membantu saudaranya selama Allah membantu seseorang selama dia membantu saudaranya. Saya mau tanya, jawab yang keempat, yang bantu kita pada hakikatnya siapa? Allah. Tapi kenapa Nabi bilang seseorang membantu saudaranya? Karena dia jadi perantara Allah di dalam membantu hamba-hambanya. Kemudian dalam hadis lain Rasulullah mengatakan, man aghatha malhufan kataballahu lahu thalathan tis'ina hasanah ila akhir hadis. Ala kulli hal, kata Abu Sayyid Muhammad di sini, fal mu'min huna farraj wa a'an wa aghath wa ghadha wa satar wa fuz'a ilaih ma'ana al mufarrij wal qadhi wa sattar wal mu'in haqiqatan huwa Allah walakinnahu lamma kana wasitatan fi dhalik sahha nisbatul fi'li ilaih. Kata Abuya, di hadis-hadis tadi Rasulullah menyifati seorang mukmin sebagai farraj, orang yang memudahkan kesulitan orang lain. Rasulullah nyifatin mukmin aghath, ngebantu orang lain. Allah nyifatin mukmin satar, nutupin aib orang lain. Allah nyifatin mukmin fuzia ilaih, dijadikan rujukan ketika orang lainnya ada kesulitan. Padahal pada hakikatnya yang mempermudah adalah Allah, yang menunaikan hajat adalah Allah, yang menutup aib adalah Allah, yang membantu adalah Allah. Pada hakikatnya adalah Allah. Tapi lamma kana wasitah walakinnahu lamma kana wasitatan fi dzalik, akan tetapi ketika hamba-hamba Allah ini Allah jadikan perantara, maka sahhat nisbatul fi'li ilaih, maka perbuatan-perbuatan tadi sah, boleh dinisbatkan kepada mereka karena mereka adalah perantara pertolongan dari Allah Subhanahu. Kira-kira jelas atau tidak? Nah, kalau manusia biasa saja, hamba Allah saja bisa dijadikan perantara, masa kita nggak boleh jadikan Rasulullah perantara, saudara? Ya akramal khalqi maliman dhubihi siwaka hululil hadithil. Oh, ini dihujat nih bait ini nih. Bait ini dihujat luar biasa. Oh, Imam Busiri syirik gitu. Kenapa? Di dalam di burdah yang kita baca, ya akramal khalqi maliman aludhu bihi siwak. Wahai makhluk Allah yang paling mulia, kami tidak punya rujukan selainmu ketika kami mendapatkan masalah yang besar. Oh, dihujat habis nih. Ya akramal khalqi, salah satu bait dalam burdah yang paling disorot ini. Ya akramal khalqi maliman aludhu bihi. Wahai makhluk Allah yang paling mulia, kami nggak punya rujukan ketika menghadapi kesulitan besar yang kami minta pertolongannya selain engkau. Waduh, kok minta sama Rasulullah nih? Kok ngerujuk sama Rasulullah nih? Emangnya kenapa? Kalau manusia bisa kita jadikan perantara, kenapa kita nggak bisa jadikan Rasulullah sebagai perantara, saudara? Kalau orang-orang biasa bisa kita jadikan perantara, bisa kita minta tolong, bisa kita minta bantuannya, kenapa orang-orang soleh nggak bisa dijadikan perantara, saudara? Kenapa aulia Allah dipermasalahkan ketika dijadikan perantara, saudara? Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Makanya kalau kita baca hadis, begitu banyak. Rasulullah menyebutkan ada hamba-hamba Allah yang sebab mereka Allah tolak bala. Contohnya ada hadis laula syuyukhur ruk'a wal bahaimur rutta wasubyanu rudda la sabba alaihim sabbal azab. Kalau tanpa adanya orang-orang tua yang sudah bungkuk, kalau nggak ada orang-orang tua yang sudah bungkuk, kata Nabi SAW, kalau nggak ada anak-anak kecil yang masih menyusui, kalau nggak ada binatang-binatang yang masih diternak, kalau bukan karena rahmat Allah kepada mereka, niscaya Allah Subhanahu wa taala sudah turunkan azab kepada kita saking banyaknya dosa di tengah-tengah kita, saudara. Tapi mereka orang-orang tua yang sudah bungkuk, kemudian anak-anak kecil yang masih menyusui, kemudian binatang-binatang ternak, karena sebab mereka Allah tolak bala, mereka dijadikan oleh Allah sebagai perantara. Ini yang mengatakan Rasulullah, bukan kita yang mengatakan, saudara. Dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hal tunsurun wa turzaqun illa bidu'afaikum. Hal tidaklah
kalian mendapatkan kemenangan dari Allah di dalam peperangan kalian, di dalam perjuangan kalian. Wa turzaqun, tidaklah Allah berikan rezeki untuk kalian illa bidu'afaikum, kecuali karena keberkahan orang-orang fakir, orang-orang du'afa. Orang-orang fakir, orang du'afa, kata Nabi, dijadikan perantara oleh Allah yang menjadi penyebab keberkahan kita, menjadi penyebab rezeki kita melimpah, menjadi penyebab kita mendapatkan kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Nah, di sini ada lagi hadis Nabi. Rasul mengatakan apa? Innallaha la yusliha bi salahir rajulil muslim waladahu wa walada waladihi. Innallaha la yusliha bi salahir rajulil muslim waladahu wa walada waladihi wa ahla duwairatihi wa duwairat haulah wa la yazaluna fi hifdzillah ma dama fihim. Ada hamba-hamba Allah yang Allah jadikan perantara, karena kebaikan dia orang-orang lain jadi ikut baik. Siapa mereka? Nih di hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Ibn Jarir dalam tafsirnya dan An-Nasa'i dalam sunannya, bahwasanya Rasulullah bersabda, innallaha la yuslihu bi salahir rajulil muslim waladahu wa waladihi. Sesungguhnya Allah menjadikan anak dan cucu jadi soleh berkat kesolehan bapak dan kakeknya, saudara. Bapak sama kakek dijadikan penyebab perantara kesolehan anak dan cucu. Yang menyebabkan anak dan cucunya soleh siapa? Aslinya Allah. Tapi bapak dan kakek yang soleh, Allah jadikan perantara, dibukakan jalan anak dan cucunya juga menjadi soleh. Bahkan bukan cuma anak cucunya, wa ahla duwairatih, serumah tuh jadi soleh gara-gara di dalamnya ada orang soleh, saudara. Wa duwairat haulahu, ada hamba-hamba Allah yang kata Nabi Muhammad karena kebaikan dia tetangga-tetangganya semua jadi ikut baik, saudara. Wa la yazaluna fi hifdzillah azza wa jalla ma dama fihim, dan senantiasa mereka itu orang-orang penduduk rumah, tetangga, orang kampung menjadi aman dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala selama orang-orang soleh itu ada di tengah-tengah mereka. Makanya beruntung kita tuh kalau bertetangga, dekat sama orang soleh, dekat sama ulama, dijaga punya ulama-ulama yang soleh, dijaga. Jangan ulama malah dimusuhin, ulama malah diusir, ulama malah dikerjain, mau balik ke negerinya dibikin susah. Keberadaan ulama, keberadaan orang soleh menjadi penyebab negeri kita aman. Ini Nabi Muhammad yang mengatakan menjadi penyebab kampung kita aman, menjadi penyebab orang-orang jadi baik. Mestinya dijaga, dihormatin, bukan malah dibikin susah. Mereka para ulama, para orang-orang soleh, Allah jadikan perantara orang-orang di sekitarnya mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini sebenarnya masih banyak. Saya nggak bisa bahas satu persatu, saudara. Kesimpulannya, intinya jangan dicampur adukan. Ayat tadi yang dipakai sama mereka untuk mensyirik-syirikan orang Islam itu istidlal fi ghairi mahallih. Itu penggunaan dalil bukan pada tempatnya, karena titik beratnya di situ bukan urusan perantara, bukan urusan wasithah, tapi mereka menjadi syirik karena menyekutukan Allah, menuhankan selain Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita umat Islam, kita menjadikan Rasulullah sebagai wasithah, sebagai perantara. Kita menjadikan aulia salihin sebagai wasithah, sebagai perantara. Kita menjadikan para ulama, para habaib sebagai wasithah, sebagai perantara. Tapi tetap hati kita penuh terhadap keesaan kepada Allah. Hati kita tetap meyakini yang maha kuasa adalah Allah. Hati kita tetap meyakini yang maha memberikan adalah Allah. Hati kita tetap meyakini yang maha untuk tidak memberikan, maha mencegah adalah Allah Subhanahu. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Coba saya mau tanya lagi, jawab yang kompak. Kira-kira kalau ada di antara kita yang bertawassul menjadikan orang soleh sebagai perantara, apa dia menyembah orang soleh tersebut? Orang kompak, apakah dia menyembah orang soleh tersebut? Apakah dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala? Ketika kita minta sama orang soleh, apakah kita meyakini dia maha memberi? Apakah kita meyakini dia maha memberi? Siapa yang maha memberi? Siapa yang maha kuasa? Siapa yang maha berkehendak? Siapa yang maha memuliakan? Siapa yang maha menghinakan? Siapa yang maha mengangkat? Siapa yang maha merendahkan? Takbir. Sallu ala nabi. Nah, terakhir sebelum saya tutup,
Saya pengen ingatkan kepada semua jamaah, umumkan, syiarkan kepada sanak famili keluarga kita. Insyaallah atas nama DPP FPI kami mengundang semua umat Islam untuk hadir dalam rangka Maulid Akbar baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan diselenggarakan oleh DPP FPI. Di mana ngadainnya? Insyaallah mulai tahun ini dan seterusnya kembali ngadain di Petamburan. Alhamdulillah. Ulang resep kayaknya kalau Maulid FPI ngadain di Petamburan Betul. Makanya diadakan kembali di Petamburan. Kapan adainnya? Hari Jumat malam Sabtu 12 Rabiul Awal, mulai dari habis maghrib sampai selesai tuh. Jumat malam Sabtu 12 Rabiul Awal tanggal 8 November 2019. Kira-kira siap hadir atau tidak? Nah, kalau jamaah pengajian bulanan jangan cuma hadir, tapi umumkan, syiarkan, ajak sanak famili kita, ajak keluarga kita, bapak, ibu, kakek, nenek, cuyut, kalau perlu buyut bangunin dari kuburannya saudara. Ajak rame-rame, insya Allah mudah-mudahan mendapatkan keberkahan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini saja yang saya sampaikan. Mohon maaf terlalu panjang, mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Hadani Allah wa iyyakum ila siratal mustaqim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.